Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Ada sebuah hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang penting untuk kita perhatikan. Yakni baginda SAW dawuh, innama yarhamullahu min ibadihir ruhama'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Penting untuk kita perhatikan agar kita disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya di dalam hati kita mempunyai sifat yang lembut, jiwa yang lembut, yang dipenuhi dengan kasih sayang kepada sesama manusia, agar kita disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kepada sesama manusia, kepada pepohonan, kepada alam, kepada hewan. Hendaknya kita juga tidak boleh semena-mena mempunyai jiwa kasih sayang itu, sehingga kita disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW pernah menceritakan bahwa dahulu pada zaman Bani Israel ada seorang wanita yang kebetulan wanita ini suka melakukan perbuatan dosa. Suatu hari ia berjalan dan dalam perjalanan itu ia menemui seekor anjing yang kehausan, yang bahkan dia hampir-hampir mati kehausan, yang berputar-putar mengelilingi sebuah sumur. Ia ingin mengambil air di sumur itu tapi tidak bisa. Lalu wanita ini yang menjumpai anjing itu mencopot sepatunya. Lalu ia turun ke dalam sumur, mengambil air di dalam sumur, lalu dibawa ke atas, diberikan kepada anjing itu, lalu minum dengan senangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya pada saat yang demikian itu. Menurut baginda Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan ampunan kepada wanita itu yang jiwanya mempunyai kasih sayang, bahkan kepada anjing sekalipun. Maka penting bagi kita untuk mempunyai hati yang lembut penuh dengan kasih sayang. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang luar biasa. Bagaimana beliau termasuk orang yang luar biasa mempunyai hati yang lembut, penuh kasih sayang kepada siapa saja. Suatu hari ada seorang laki-laki miskin yang mendatangi Nabi Muhammad SAW. Laki-laki miskin ini membawa sewadah anggur yang habis ia beli lalu diberikan sebagai hadiah kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi, ini ada anggur dariku sebagai hadiah, tolong diterima. Nabi Muhammad SAW menunjukkan raut wajahnya yang mulia, yang tampak senang menerima hadiah dari laki-laki miskin itu. Lalu diambillah anggur itu, lalu dimakan oleh beliau SAW. Dikunyah satu anggur sambil tersenyum, sambil memandang wajah laki-laki yang memberi itu. Maka laki-laki miskin yang memberi anggur itu senang sekali karena hadiahnya keterima oleh Nabi Muhammad SAW. Diambil lagi sebutir lagi, dimakan beliau lagi. Diambil sebutir lagi, lalu dimakan beliau lagi sambil memandang laki-laki itu. Para sahabat yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW heran, ini Nabi tidak seperti biasanya. Biasanya kalau Nabi mendapatkan hadiah dari seseorang, beliau mengambil sebagai rasa hormat kepada yang memberi itu, lalu yang lainnya dipersilahkan kepada sahabat-sahabat yang lainnya untuk mencobanya, dibaginya. Ini kok tidak? Beliau ambil lagi, dikunyah lagi, diambil lagi, dimakan beliau sendiri lagi. Sampai lelaki yang memberi itu senang hatinya, lalu pamit dari hadapan Nabi Muhammad SAW. Seperti laki-laki miskin yang memberi hadiah anggur itu. Para sahabat heran, lalu bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, kok tidak seperti biasanya? Kalau mendapatkan hadiah biasanya dibagi kepada kami, ini kok dimakan sendiri? Wahai para sahabatku, anggur ini rasanya masam atau kecut. Aku khawatir ketika engkau memakannya tidak bisa menjaga wajahnya. Sehingga ada ekspresi yang kalau dalam bahasa Jawa itu kier-kier gitu ya, kekejutan begitu, sehingga yang memberi itu merasa tidak enak hati atau bagaimana. Inilah
para sahabatku dimanapun berada. Betapa Nabi Muhammad SAW tidak hanya menjaga lisannya dengan baik, tapi menjaga ekspresi wajahnya sedemikian rupa jangan sampai menyakiti oleh orang lain. Laki-laki miskin ini tentu tidak punya uang banyak untuk membeli anggur yang mahal, yang rasanya manis. Dia mampunya hanya membeli anggur yang rasanya kecut itu. Dan Nabi menerima dengan senang hati, menjaga ekspresi wajahnya jangan sampai mengecewakan yang memberi anggur itu. Sikap semacam ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang hatinya lembut, penuh dengan kasih sayang. Semoga ini menginspirasi kita agar mempunyai hati yang lembut, punya kasih sayang kepada siapapun juga, kepada apapun juga. Sehingga semoga kita disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.